Berikutnya kita akan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu penyusunan solusi permasalahan. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai solusi kontrol, yaitu COVID Control Practice. Nah, untuk COVID Control Practice ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui akar masalahnya, yang bisa dilihat dari struktur pengorganisasian IT masih tumpang tindih. Ini adalah hasil asesmen yang diterima. Lalu kemudian dari sana kita akan memperoleh untuk kontrol practice-nya, di mana itu dapat dilihat dari PO 4.3 IT Steering Committee pada COVID, di mana itu akan pembentukan IT Planning atau Steering Committee. Nah, dari sana itu terdapat Steering Committee yang terdiri dari manajemen IT, eksekutif, dan bisnis. Lalu itu adalah untuk tanggung jawab Steering Committee-nya ada sebagai menentukan program investasi IT yang sejajar dengan strategi dan prioritas bisnis perusahaan. Lalu menelusuri status proyek penyelesaian masalah konflik, sumber daya, dan mengawasi perkembangan layanan dan tingkat layanan. Nah, berikutnya adalah solusi kontrol untuk COVID control practice keduanya, yaitu yang diperoleh adalah ketergantungan pada personil tertentu. Nah, untuk ketergantungan kepada personil tertentu ini mengacu kepada control practice untuk dokumen PO 4.13, yaitu mengenai key IT personel, di mana ada terkait dengan pemilihan personil kunci IT, dan juga nanti itu adalah mengenai manajemen menentukan personil kunci IT. Misalnya ada penggantian personil cadangan dan meminimalisir ketergantungan pada seorang personil dalam melakukan pekerjaan yang sangat penting. Nah, permasalahan yang ditemui dari asesmen berikutnya adalah mengenai struktur organisasi belum tertata dan cenderung informal. Nah, untuk mengatasinya, mengacu kepada control practice pada dokumen 4 PO 4.5 IT Organizational Structure. Di sini itu dibahas mengenai review hasil pencapaian organisasi, di mana nanti ini akan mendapatkan secara berkala, itu akan meninjau dampak dari perubahan perusahaan seperti fungsi IT dalam struktur dan pengorganisasian IT itu sendiri. Nah, permasalahan berikutnya itu adalah terdapat peran yang dilakukan oleh orang yang sama untuk organisasi IT-nya. Nah, ini untuk pengajuannya kepada dokumen PO 4.11 mengenai segregation of datis. Nah, di mana nanti ini yang akan direkomendasikan solusinya adalah penyusunan segregation of datis atau SOD dan pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, yang terakhir itu adalah mengenai tanggung jawab risiko keamanan dan kepatuhan yang belum dikelola dengan baik untuk mendukung manajemen IT. Ini nanti itu mengacu kepada dokumen PO 48 mengenai Responsibility for Risk, Security and Compliance, di mana nanti solusinya itu penyusunan pertanggungjawaban untuk risiko dan keamanan fisik dan logis. Nanti itu dapat berupa tanggung jawab risiko IT dalam bisnis dialokasikan kepada tingkat senior yang tepat, lalu menentukan peran dan tanggung jawab manajemen keamanan dan risiko IT pada perusahaan untuk menghadapi masalah organization-wide, dan yang terakhir itu mendapatkan pengarahan dari manajemen senior untuk mengurangi risiko-risiko IT. Nah, yang terakhir itu adalah mengenai permasalahan terkait tanggung jawab terhadap kepemilikan dan keamanan data. Ini kita bisa melihat kepada dokumen 4 PO 4.9 mengenai data dan sistem ownership, di mana nanti untuk solusi kontrolnya yaitu penyusunan kepemilikan data dan sistem dengan cara menyediakan prosedur dan perangkat dalam bisnis yang mempermudah tanggung jawab akan kepemilikan data dan sistem informasi, lalu juga pemilik menentukan klasifikasi data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa proteksi sebanding dengan klasifikasi.